Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab yang kita selenggarakan setiap Senin, khususnya pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan senang sekali kita sudah tersambung bersama guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizullah Ta'ala melalui Zoom, dan yang insya Allah nanti dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan materi pembahasan terkait kitab atau buku yang langsung ditulis oleh beliau tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz, dan kita tetap akan membuka setelah segmen penyampaian materi dari Ustadz. Kita mempersilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita, baik melalui line interaktif, melalui line telepon kita, ataupun bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp atau komentar di platform media sosial kita. Baik Ustadz, kita langsung persilahkan Ustadz untuk melanjutkan materi. Tafadhol mashkur. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan pembahasan ayat-ayat Allah kepada tubuh manusia. Kita sampai pada bab yang ke-10, yaitu peredaran darah 24 jam. Ini adalah nadi kehidupan manusia, yaitu peredaran darah. Selama darah masih mengalir, maka selama itulah kita masih menikmati kehidupan. Kita masih hidup. Sekarang mari sejenak ya kita perhatikan, kita tadabburi kekuasaan Allah, kebesaran Allah dalam menjaga kelangsungan hidup tubuh manusia, yaitu peredaran darah yang tidak pernah berhenti panjang nafas kehidupan kita selama hayat di kandung badan. Selama kita masih bisa bernafas, ya, peredaran darah ini tidak pernah berhenti. Sistem peredaran darah itu sendiri terdiri atas 3 perkara penting, atau 3 komponen penting. Yang pertama jantung, yang kedua darah itu sendiri, dan yang ketiga saluran tempat darah tadi mengalir, yaitu pembuluh darah. Sistem peredaran darah ini bertugas untuk dua tugas penting. Dua fungsi penting dari peredaran darah ini, sistem peredaran darah manusia ini. Yang pertama adalah bertugas mengantar zat-zat kehidupan ke setiap sel di dalam tubuh. Yang mengantar zat-zat yang diperlukan oleh sel-sel itu, ya, ke setiap sel yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, sembari mengangkut sampah-sampah sel tersebut untuk dibuang keluar tubuh. Jadi dia mengangkut sel, dia mengangkut zat-zat, ya, kehidupan yang itu didapat dari saripati makanan yang kita makan, dan selanjutnya dia mengangkut sampah-sampah sel untuk dibersihkan, dibuang keluar tubuh.
Sistem ini bertugas mengangkut zat-zat tertentu dari sel yang akan menghasilkan zat tersebut ke sel yang lain yang membutuhkannya, serta menyediakan serdadu-serdadu agar siap memerangi setiap musuh yang berhasil menyusup ke dalam tubuh. Inilah pelayanan dan penjagaan 24 jam sehari, ya, terus-menerus berlangsung. Pelayanan darah selama 24 jam sehari ini, ya, kegiatan pelayanan darah ini yang 24 jam sehari ini melayani lebih dari 100 triliun pelanggan, yaitu sel-sel manusia, dengan rute perjalanan sepanjang 50.000 km. Ini sama dengan mengelilingi bumi satu kali keliling bumi. Yang pelanggannya jumlahnya sekitar 15.000 kali penduduk bumi, itu adalah sel tubuh kita. Itu yang harus dilayani oleh peredaran darah manusia ini. Ya, nah demikian. Jadi kita katakan sistem peredaran darah manusia itu sangat kompleks. Dia sangat penting menentukan kehidupan tubuh kita, ya, hingga tubuh kita hidup dan kita masih bisa beraktivitas, berkegiatan, ya, dan juga untuk menjaganya, penjagaan dari musuh-musuh yang masuk ke dalam tubuh, yaitu virus, ya, kuman dan lain sebagainya yang mungkin saja masuk ke dalam tubuh, ya, untuk merusaknya. Jadi 3 perkara penting ini merupakan perkara yang menjadi nadi kehidupan manusia, yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Ya, ketiganya ini apabila berhenti bekerja atau berkurang, maka selesailah kehidupan. Atau tersumbat, maka selesailah hidup. Jantung sebagai pompa, apabila dia berhenti bekerja, maka dia akan mati. Manusia itu akan mati. Darah apabila berkurang, jika seorang itu kekurangan darah, ya, maka dia akan mati. Demikian pula pembuluh darah apabila tercekik, apabila tersumbat, maka manusia itu juga akan mati. Jadi ini 3 perkara penting, ya, di dalam kita katakan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, ya, kita, ya, ke seluruh tubuh manusia. Kita akan mulai dari pembahasan tentang jantung, ya. Tadi kita sebutkan bahwa ketiga perkara ini merupakan faktor penentu kehidupan kita: jantung, darah, dan pembuluh darah. Kita mulai dari pembicaraan tentang jantung, yang Nabi katakan ini sekerat daging penentu kehidupan. Yang Nabi katakan dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ketahuilah dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Apabila baik, maka akan baik semuanya. Apabila buruk, maka akan buruk juga semuanya. Dan ala, ketahuilah, wahiyal qalbu. Sekerat daging yang dimaksud itu adalah al-qalbu. Ya, secara maknawi, yang dimaksud dengan qalbu di sini adalah hati dan jiwa, ya. Namun secara fisiknya, lahiriahnya, al-qalbu dalam bahasa Arab itu artinya jantung. Artinya jantung. Inilah yang kita ketahui dengan sekerat daging penentu kehidupan, yang kita sebut sebagai, ya, sekerat daging, ya, penentu kehidupan. Penentu kehidupan. Dia tidak besar, ya, tapi dia sangat menentukan. Ala inna fil jasadi mudghah. Ya, nah demikian. Ya, jika baik, dia baik seluruh. Maka, ya, kesehatan tubuh manusia itu ya bergantung kepada kesehatan jantung. Jika jantung itu sehat, ini salah satu faktor yang membuat, ya, manusia itu menjadi sehat juga. Ya, tadi ada faktor darah dan juga ada faktor pembuluh darah.
Kalau pembuluh darahnya tercekik ya atau tersumbat, ini bisa menyebabkan apa yang disebut sebagai ya mungkin jantung koroner ya, serangan jantung mendadak karena terhambatnya pembuluh darah atau tercekiknya pembuluh darah atau tersumbatnya pembuluh darah itu ya, mungkin karena kerak-kerak kolesterol yang menumpuk ya, macam-macam sebabnya ya, dan juga darah tadi ya, apabila darah itu kurang nutrisi ya, apabila darah itu kurang ya, gizi ataupun kurang nutrisi ya, maka manusia itu juga akan mati. Nah, demikian. Maka kita sebut yang pertama ini adalah jantung ya. Kita bahas yang pertama ini jantung. Ya, jantung ini kita katakan sangat vital ya, karena dia bekerja semenjak manusia itu lahir ke dunia. Ya. Ketika dia lahir ya, jantung itu sudah kerja. Bahkan ya ketika sebelum lahir, di antara semua organ tubuh ini, jantunglah yang paling pertama memiliki fungsi definit jauh sebelum kita dilahirkan. Ya, ini semenjak kita masih berbentuk janin berusia 2 bulan. Saat dalam kandungan ibu kita. Pada usia dini ini, jantung telah berdenyut memompa darah. Ya. Jantung bekerja memompa darah tanpa perintah otak sadar. Artinya tidak diperintahkan oleh otak. Ketika otak ya kita katakan tidak berfungsi ya, mungkin pingsan ataupun hitam dan sejenisnya, itu jantung tetap berdetak. Maka ada orang yang ya kita katakan koma ya, tapi jantungnya masih berdetak, jantungnya masih bekerja. Itu bisa dilihat dari alat ya pengukur denyut jantung ya. Nah, demikian ya. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala mengatur hal ini dengan sebaik-baik. Sebab jika tidak begitu, niscaya jantung akan berhenti bekerja sewaktu kita tidak sadarkan diri. Misalnya tertidur, lupa, koma, dan sejenisnya, pingsan. Padahal kalau organ tubuh ini berhenti bekerja karena satu dan lain hal, maka dalam waktu singkat kita akan mati. Jantungnya berhenti berdetak ataupun bekerja. Nah, aktivitas jantung ini mutlak berada di tangan Allah. Ya, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur ritmenya sesuai dengan kehendaknya. Bilakah dia mulai berdegup dan bilakah ia berhenti berdegup. Ya, jantung itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang kita katakan mengatur semua itu. Ya, mulai dari dia ketika kapankah dia mulai berdetak dan kapankah dia berhenti berdetak jantung. Maka di dalam hadis ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna quluba bani Adam kulluha baina isbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya semua ya jantung anak Adam itu berada di antara 2 jari dari jari-jari Allah, sebagaimana satu jantung. Allah bolak-balikkan sekehendak. Ya, secara maknawi ini disebut hati ya, maka hati anak Adam itu antara 2 jari dari jari jemari Allah. Ya, seperti satu hati Allah membolak-balikkannya sekehendak. Secara fisiknya itu adalah jantung kita. Ya, itu ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapankah dia berdetak, bagaimana dia berdetak, dan kapankah dia berhenti berdetak. Dia dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah berdoa dalam sebuah hadis ya, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya, arahkanlah hati kami untuk selalu menaatimu. Ya. Nah, al-qulub di sini ya secara maknawi adalah hati.
secara fisik, ya, secara lahiriah itu adalah jantung, ya, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu. Ini istilah bolak-balik, yaitu beredarnya darah, ya, secara bolak-balik, ya, ke jantung. Maka dikatakan dia berbolak-balik. Kalau jantung itu nggak berbolak-balik, dia tetap. Tapi yang berbolak-balik di situ dari dan menuju ke jantung itu adalah darah. Sebagai, ya, kita katakan, ya, penentu kehidupan manusia. Jika berhenti bersirkulasi, berhenti berputar, beredar darah itu, matilah manusia. Dan itu di tangan Allah. Allah yang mengatur bagaimana peredaran darah manusia itu yang melewati jantung. Ya, dalam hadis yang lain Nabi juga mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Ya, membolak-balikkan hati. Ya, walaupun ya kita katakan jantung tidak berbolak-balik di dalam tubuh, tapi dia berfungsi untuk bolak-balikkan peredaran darah dari dan ke seluruh tubuh manusia. Wallahu a'lam. Sehingga ya kita katakan kontrol emosi, ya, kondisi psikologi manusia tergantung kepada aktivitas jantungnya. Ya, coba lihat orang ketika marah, orang ketika takut, orang ketika stres, orang ketika gembira, orang ketika tenang. Apa yang menentukan? Jantung. Dan berbolak-baliknya darah ke jantung ditentukan oleh itu. Ya, para pemirsa dan pendengar yang tergantung kepada jantungnya, aktivitas jantung. Nah, demikian. Kalau kita bisa lihat orang yang misalnya ketakutan, degup jantungnya semakin kencang, orang yang, maka Nabi mengatakan orang yang zikrullah itu tatmainnul qulub, membuat ya, hati itu tenang, ya. Ketika itu zikrullah, aktivitas jantung kita juga menjadi normal, ya. Nah, demikian membuat kita menjadi tenang. Ketika orang itu tenang, aktivitas jantungnya pun normal, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berbeda dengan orang yang cemas, baik itu mencemaskan rezeki, mencemaskan masa depan, mencemaskan nasibnya, mencemaskan musuh-musuhnya, mencemaskan keadaannya dan lain-lain. Buat manusia itu cemas, membuat ya aktivitas jantungnya pun menjadi tidak normal, ya, dari biasa. Wallahu a'lam. Dan itu berpengaruh secara psikis atau secara maknawi kepada hati, disebut hati, ya. Nah, bagaimana dia bisa pikir jernih, bagaimana dia bisa memahami, dia bisa menggunakan akal untuk memahami, itu ya juga tergantung ya bagaimana suplai darah ke otak, kan begitu, ya. Nah, ketika suplai darah ke otak itu tidak normal, terganggu, maka kerja otak pun tidak bekerja normal juga, ya, dia akan terganggu juga. Nah, demikian. Orang itu bisa kehilangan konsentrasi, kehilangan kemampuan untuk berpikir, ya. Coba lihat pada saat marah, kemampuan manusia berpikir ketika marah itu menurun secara drastis, drop, ya, sehingga dia tidak mampu untuk memikirkan setiap apa yang dia katakan dan dia lakukan, orang yang marah. Dan coba lihat bagaimana aktivitas jantung ketika marah, ya, degupnya juga semakin kencang, ya, peredaran darah dari dan ke jantung juga menjadi terganggu, ya, dia tidak normal seperti biasa, yang membuat ya pikirannya pun jadi terganggu, sehingga dia melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dia inginkan. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan la talaqa fil ghalaq, tidak ada talak pada saat ghalaq, yaitu marah. Kenapa? Orang yang sedang marah dia tidak bisa berpikir jernih. Mungkin dia talak istrinya pada saat marah, padahal sebenarnya tidak. Padahal sebenarnya dia tidak bermaksud menceraikan istrinya. Maka talak tidak jatuh ketika orang itu sedang marah, ya. Nah, demikian. Apa yang terganggu saat seorang itu marah? Yaitu kerja jantung, ya, tidak normalnya peredaran darah terutama ke otak, ya, salah satunya ke otak. Ya, maka coba lihat orang marah kadang-kadang bergetar tangannya, kakinya, dia tidak bisa mengontrol
ya kita katakan mengontrol tubuhnya, maka berbahaya ketika orang itu memukul ketika marah. Mungkin pukulan yang keras dia anggap itu pukulan yang lembek ataupun lemah, padahal dia memukulnya dengan keras. Kenapa? Karena saat itu dia marah. Ya, nah demikian. Ya, dia tidak bisa mengendalikan tangannya. Maka kalau kita memukul ketika marah, efeknya itu lebih besar, ya, lebih parah ketika dia sedang dalam keadaan normal. Nah, dia dapat mengukur bagaimana kekuatan pukulan itu. Tapi ketika marah, dia tidak bisa mengukur, dia tidak bisa mengendalikan ya seberapa keras dia memukul itu, seberapa keras dia melakukan pukulan itu, mengontrolnya. Kenapa? Karena dia marah. Kerja jantung terganggu pada saat para jemaah ya, nah demikian. Maka dari itu Nabi mengatakan ini sebagai penentu kehidupan. Ya, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ya, nah demikian. Maka ya memperhatikan kesehatan jantung itu merupakan salah satu perkara yang sangat penting. Ya, misalnya Nabi melarang terburu-buru. Dalam sholat ya kita diajarkan untuk tidak terburu-buru. Waalaikum bisakinati wal waqar wala tusri'u. Hendaklah kamu mendatanginya dengan sakinah dan tenang. Ya. Dan wala tusri'u, jangan terburu-buru. Nabi juga mengatakan ya bahwa buru-buru itu al-ajalatu minas syaitan, dari syaitan. Apa yang terjadi ketika orang itu terburu-buru, terengah-engah ya nafasnya, jantungnya juga tidak bekerja normal. Degup jantungnya menjadi tidak normal dan ini mengganggu. Ya, coba bayangkan seorang mendatangi sholat ya dengan terburu-buru, dia masuk ke dalam shop ya dengan terburu-buru. Mungkin dia tidak bisa membaca zikir-zikir sholat. Kenapa? Karena nafasnya juga terengah. Ya, jantungnya juga berdegup tidak karuan. Sehingga mungkin dia tidak mengucapkan dengan baik apa bacaan-bacaan sholat itu. Maka dilarang mendatangi sholat dengan terburu-buru. Nah, ini tidak baik ya untuk kesehatan jantung kita. Ya, hal-hal yang sifatnya buru-buru itu tidak baik. Nah, maka Nabi menganjurkan kita melatih kita ya, itu dilatih dari apa? Mendatangi sholat. Ya, jangan terburu-buru. Sakinah dan waqar. Ketenangan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-anat minallah. Ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu cara kita untuk merawat kesehatan jantung. Ya, kalau sekarang lebih dikenal dengan sebutan ya kita katakan olahraga kardiovaskular. Ya, olahraga jantung untuk kesehatan jantung. Karena itu sangat berpengaruh pada kesehatan anggota tubuh kita yang baik. Jika jantung itu sehat, ya mudah-mudahan insya Allah yang lainnya juga akan sehat ya. Nah demikian. Tapi kalau bermasalah akan bermasalah juga yang lain. Ya, nah, wallahu baik ya. Nah, jadi ketika kita berolahraga, apalagi yang sudah 40 tahun ke atas, ya tentunya jantungnya tidaklah sekuat jantung anak muda. Ya, sudah hampir separuh abad ya menggunakan atau jantung itu bekerja lebih dari separuh abad ya. Nah tentunya tidaklah seperti jantungnya anak muda. Maka kalau sudah tua ya usia 40 tahun ke atas itu olahraganya juga harusnya berbeda ya, lebih kepada olahraga untuk kesehatan jantung ya, bukan lagi olahraga yang ya kita katakan yang membutuhkan ya, kekuatan fisik ya dan kekuatan jasmani ya karena bukan waktunya lagi seperti itu kalau sudah tua ya, lebih kepada mencari ataupun mengejar kesehatan jantung kita. Maka dari itu satu istilah yang mungkin agak keliru, olahraga itu untuk cari keringat ya, bukan. Olahraga bukan untuk cari keringat.
Ya, olahraga itu untuk cari sehat. Salah satu wasilah sarana kita untuk sehat, bukan untuk malah tubuh menjadi menderita. Ya, karena tidak tepat olahraga. Ya, tidak tepat olahraga apapun. Maka ya lebih memfokuskan kalau sudah 40 tahun ke atas, lebih memfokuskan untuk olahraga-olahraga yang bersifat ya kita katakan untuk menjaga kesehatan jantung, ya tidak berat-berat lagi, seperti misalnya jalan pagi, ya bersepeda santai, renang juga yang santai, ya, yang ya bukan lagi olahraga-olahraga untuk mengejar prestasi ataupun yang bersifat kompetitif, raga di lapangan, begitu lapangan bola, lapangan tenis, lapangan badminton, bahkan lapangan tenis meja aja orang bisa mati karena serangan jantung. Ya karena ia memforsir jantungnya, ya sehingga ya berhentilah jantung itu bekerja. Nah demikian. Jadi olahraga-olahraga yang sifatnya membina kesehatan jantung. Ya. Nah, wallahu a'lam. Karena dia bekerja non-stop seumur hidup, gitu ya. Kalau masih hidup masih bekerja lah dia. Kalau dia tidak hidup artinya mati, kan begitu ya. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada organ ini, yaitu jantung. Nah, itu semua demi kelangsungan hidup manusia. Dia harus bekerja siang malam, non-stop 24 jam. Artinya, jantung harus bekerja sepanjang hidup kita tanpa pernah berhenti semenit pun. Hingga ketika manusia itu tidur, dia tetap berdenyut, dia tidak tetap berdetak, walaupun kita sedang tidur. Karena posisi jantung itu di sebelah kiri, ya sebelah kiri, bagian tubuh kita lebih condong ke sebelah kiri. Maka ketika tidur, supaya tidak mengganggu, menghimpit jantung itu, kita diperintahkan oleh Nabi untuk tidur dengan bertelekan badan sebelah kanan, yaitu miring ke kanan, atau menjadikan bagian tubuh kita kanan ini sebagai tumpuan. Ya, ini salah satu hikmahnya adalah untuk meringankan kerja jantung. Ya, nah demikian. Jika jantung itu tidak terhimpit ketika kita tidur. Nah, karena dia walaupun tidur tetap bekerja. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu ada maknanya, ya ada kita katakan ada faidahnya, ya. Nah demikian. Maka ya di tengah-tengah tidur, Ustaz, saya balik kanan kiri, ya itu udah di luar kendali lah ya. Tapi ketika kita memulai tidur, ya hendaknya kita bertelekan pada bagian tubuh sebelah kanan, itu sunnahnya, ya untuk kesehatan tubuh kita. Ketika kita sudah tidur ya mungkin telentang, mungkin ya kita sudah nggak bisa kontrol lagi itu kan ya. Nah demikian. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, jadi dalam tempo 24 jam boleh jadi jantung itu berdenyut lebih dari 100.000 kali. Artinya seorang yang berusia 45 tahun, kalau usianya sekarang 45 tahun, denyut jantungnya sudah mencapai sekitar 2 miliar kali. Ya, itu ya kita katakan jumlah yang besar ya. Kalau dia sekarang 45 tahun ya, maka jantungnya itu sudah mencapai sekitar berdenyut sekitar 2 miliar kali. Ya luar biasa. Jadi selama kurun waktu ini jantung telah memompa sebanyak 130 juta liter darah melalui pembuluh darah yang panjangnya kurang lebih tadi 50.000 kilometer sekali keliling bumi. Nah, karena tugas yang berat ini, jantung memerlukan zat makanan 10 kali lipat dari organ tubuh lainnya. Ya, dia perlu zat makanan 10 kali lipat dari organ-organ tubuh yang lain. Sekalipun beratnya hanya 1/200 badan individu. 1/200 berat jantung itu. Jantung mendapat suplai 1/20 dari darah yang mengalir dalam tubuh. 1/20 dari darah yang mengalir dalam tubuh kita. Itulah jantung kita ya. Nah, demikian. Jadi jantung ini adalah organ vital
yang menyerap 80% oksigen darah yang mengalir. Sedangkan organ lain hanya menyerap 30% darah. Ya, 30% oksigen darah. Nah, itulah jantung kita. Itulah jantung kita. Maka sayangi jantung kita. Ya, hari ini. Dan lalu kapan jantung itu beristirahat? Jantung kita memiliki otot yang sangat kuat. Kekuatan otot jantung ini hanya dapat disaingi oleh otot rahim seorang wanita yang sedang melahirkan. Bedanya, otot rahim tidak seperti otot jantung yang bekerja siang dan malam selama puluhan tahun usia manusia, sepanjang hidupnya di dunia. Itu otot yang ada pada jantung kita. Ya. Mungkin hampir bisa disamakan dengan otot rahim ketika seorang wanita melahirkan. Ya. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengatur kapan jantung itu beristirahat. Ya. Sebenarnya jantung tidaklah bekerja sekeras yang kita kira. Ya, sebab organ ini beristirahat pada akhir setiap denyutan. Normalnya ya, jantung berdenyut selama 0,3 detik, lalu beristirahat selama 0,5 detik. Jantung pun berdenyut ya lebih sedikit ketika dia tidur, ketika kita sedang tidur. Ketika seorang itu tidur, maka denyutnya lebih sedikit. Maka diperkirakan sewaktu bekerja selama 70 tahun, jantung itu beristirahat selama 40 tahun. Ya, begitulah cara jantung beristirahat. Allah Subhanahu wa taala mengatur jantung itu untuk bisa istirahat. Ya, sehingga ya kita katakan ya tidak membebaninya, ya, tidak memperberat kerjanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada impulsnya ya, jantung itu berdenyut. Ya, ada waktu jeda 0,3 detik untuk kita katakan berdenyut dan 0,5 detik untuk beristirahat. Jadi jantung itu seperti itu. Ya, tidak gedebuk terus ya. Kalau seperti itu kerja jantung, mungkin usia kita nggak sepanjang itu. Ya, nah demikian. Ya, nah demikian. Maka dari itu, ya ketika orang itu ya kita katakan sedang beraktivitas normal atau bahkan tidur, ya maka kerja jantung itu akan lebih sedikit. Ya, nah, jadi sisakanlah waktu ya untuk zikrullah, untuk membuat hati ya jantung itu tenang kan begitu ya. Ya sisihkanlah waktu untuk tadabbur, membaca, itu adalah aktivitas yang membuat kerja jantung itu menjadi ringan ya, baca ya terutama membaca yang bermanfaat lah ya. Nah demikian membuat kerja jantung itu menjadi ringan, ya tidak dor-doran nonstop beraktivitas tanpa jeda, tanpa istirahat. Maka ada waktu yang Allah sisihkan untuk istirahat, yaitu malam hari. Ya, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan ya tidur kamu itu sebagai subat, sebagai waktu tenang. Ya, jantung beristirahat. Ya, dan dijadikan malam itu sebagai libas pakaian ya kita beristirahat pada malam hari. Maka Allah ciptakan siang dan malam ya, supaya manusia bisa beristirahat pada waktu malam, beraktivitas pada waktu siang. Nah, di siang hari pun ya ada waktu-waktu, ada sholat, ada kita katakan dua sholat ya pada waktu siang, yaitu zuhur dan asar. Untuk ya kita katakan, kalau kita sibuk dengan aktivitas mungkin ya ada waktu ya dalam Islam ya itu ada dua waktu di siang hari untuk ya kita cooling down istilahnya, zuhur dan asar ya. Bahkan di dalam Islam dianjurkan untuk tidur siang ya, tidur siang ya sebelum zuhur, itu waktu qailulah ya untuk kita katakan mengistirahatkan jantung juga. Nah, kalau ini kita ya lakukan, kita amalkan, insya Allah
badan kita akan sehat begitu. Bagaimanapun beratnya aktivitas kita mencari nafkah misalnya, ya, kalau kita sempatkan ada waktu qailulah, ya ada waktu kita mengerjakan sholat zuhur dan asar, ya ada waktu di mana jantung itu beristirahat. Nah, demikian ya para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik, karena dia ini organ yang terus-menerus ya kita katakan bekerja ya. Maka coba lihat orang yang jantungnya ya tadi kita sebutkan ya, denyut jantung itu ada waktu dia itu beristirahat 0,5 detik. Jantung berdenyut 0,3 detik, kemudian berhenti selama 0,5 detik, kemudian dia berdenyut lagi. Dia tidak langsung dor-doran berdenyut, berdegup begitu ya. Maka coba lihat orang yang kalau jantungnya terus-menerus berdegup kencang begitu ya, itu bisa game over dia. Ya, kapankah, bilakah ya jantung manusia itu berdegup kencang ya tanpa henti, tanpa jeda tadi. Tadi kita sebutkan ada waktu 0,5 detik ya. Jantung itu berhenti sejenak, kemudian berdetak lagi. Ya berdenyut lagi selama 0,3 detik. Nah, kapankah seorang itu ya jantung itu terus bekerja tanpa jeda ya tanpa waktu istirahat tadi, yaitu ketika orang itu sedang marah ya. Nah, demikian ketika orang itu marah, jantungnya terus berdegup tanpa istirahat, tanpa jeda tadi, duk. Nah, itu yang membuat kerja jantung itu semakin berat ya. Nah, pada diri manusia kecepatan denyutan jantung dilihat dari umur, jenis kelamin, pergerakan tubuh, aktivitas tubuh, dan kondisi pikiran. Itulah yang kita katakan menentukan ya kecepatan denyutan jantung seseorang. Umur, jenis kelamin, aktivitas tubuh, dan kondisi pikiran. Namun kalau kita rata-ratakan ya, rata-ratanya saat normal, kondisi normal, jantung orang yang sudah dewasa, kita bicara jantung orang dewasa, itu berdenyut 72 kali per menit. 72 kali per menit. Nah, ada aktivitas yang mempercepat kerja jantung, ada. Contohnya olahraga yang berat, saya katakan olahraga yang berat, akan mempercepat denyut jantung sampai beberapa kali lipat. Maka kalau kita berolahraga yang berat, kerja jantung itu juga akan semakin berat. Ya, akan mempercepat denyut jantung itu beberapa kali lipat juga. Ya, sehingga ya itu berakibat pada kelelahan tubuh kita kan begitu ya. Ya, kadang-kadang ya otak menjadi pitam ya karena tidak normalnya beratnya kerja jantung tadi ya. Itu olahraga yang berat. Maka kalau ya kita anjurkan kepada teman-teman yang sudah berusia 40 tahun ke atas, pilih-pilihlah olahraga yang memang bermanfaat untuk jantung, yang menyehatkan jantung. Ya sudahlah, ya hentikan dulu olahraga-olahraga yang sangat berat ya. Olahraga apapun itu, kalau berat ya tidak baik juga. Ya, khususnya kalau kita lihat usia juga ya, usia sudah 40 tahun ke atas itu sudah nggak bisa main-main lagi ya. Jadi jangan diforsir juga. Kita kan bukan kejar prestasi, ya, bukan cari rezeki dengan olahraga juga kan begitu ya. Nah, ya kita olahraga itu untuk sehat. Ya maka perhatikan ya dengan kondisi umur ya, badan kita ya, dan makanan juga, pikiran juga ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik. Itu olahraga berat ya. Maka cari olahraga yang ringan tapi sehat. Contohnya jalan pagi sambil berjemur kan. Kita mengambil vitamin D untuk tubuh kita. Ya, ada sinar ultraviolet yang bermanfaat bagi tubuh dan kita juga melatih kerja jantung dengan benar, yaitu dengan aktivitas yang ringan, berjalan. Sepeda santai misalnya, ya, bukan ya sepeda untuk yang prestasi, bukan ya, yang santai. Demikian juga berenang santai, bukan ngebut ya,
yang ngebut gitu ya. Nah, usia 40 tahun ke atas untuk berlari ya nggak direkomendasikan juga ya berlari, karena juga struktur tulangnya juga mungkin sudah nggak kuat lagi ya. Lebih baik berjalan kan begitu ya. Nah, yang perlu adalah konstan ya. Yang perlu adalah dilakukan secara konstan dan terus menerus, tidak angin-anginan istilahnya ya. Nah demikian ya. Itu olahraga-olahraga yang mungkin ya bisa menyehatkan badan kita ya, jantung kita. Nah, di antara perkara yang membuat denyut jantung itu menjadi lebih keras ya, lebih cepat adalah gangguan pikiran. Gangguan pikiran yaitu contohnya apa? Cemas, takut, gusar, stres ya. Ini akan mempercepat denyut jantung jika memaksanya bekerja lebih keras secara sia-sia ya. Nah demikian, jadi ya semua itu bisa ditenangkan dengan zikrullah ya. Ketika kita cemas, zikrullah. Ketika kita sedang khawatir, takut, gusar, zikrullah. Mudah-mudahan menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hati akan menjadi tenang, jantung juga akan bekerja normal. Nah demikian para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi gangguan pikiran itu juga membuat denyut jantung menjadi lebih cepat ya, termasuk di dalamnya adalah marah tadi ya kita sebutkan ya. Maka dari sinilah kita memahami betapa luar biasa petuah singkat yang disampaikan Nabi SAW kepada seseorang yang datang dan minta nasihat. Dia berkata, berilah saya nasihat. Maka Nabi menjawab, memberikan nasihat kepadanya, jangan marah. Lelaki itu pun meminta nasihat berulang kali. Namun Nabi tetap menjawab kepadanya, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nabi mengulangi pesan itu sampai 3 kali. Ya. Nah, hadis ini sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi marah ini yang membuat jantung itu bekerja nggak karuan. Ya, tadi kita lihat orang itu nggak bisa mengontrol ya kata-katanya, tidak bisa mengontrol tindakannya ketika marah. Jadi penyebab marah kebanyakan datang dari setan. Ya, marah ini membawa banyak keburukan. Maka apabila kita marah, segeralah redakan marah itu dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ada beberapa cara kita untuk bisa meredam amarah. Yang pertama tentunya zikrullah, untuk membuat hati tenang, jantung kembali tenang kerjanya. Bertawuz, yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bertawuzlah ketika kita marah. Ya, kemudian ya ada satu hadis ya disampaikan Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Sulaiman ibn Surat. Ya, ketika ada 2 orang yang sedang bertengkar, ya, saling marah-marahan, Nabi berkata, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku tahu ada satu ucapan, kalau diucapkan niscaya akan hilanglah kemarahan itu, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan ta'awudz, zikrullah, ya, ngucap kata orang supaya hati itu tenang. Kemudian yang kedua, diam. Ini adalah perintah Nabi SAW. Yaitu ketika Nabi berpesan kepada para sahabat, ya wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ya, hadis sahih ya, riwayat Ahmad dan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad. Nabi mengatakan wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kamu marah, maka hendaklah dia diam. Ya, diam ini menenangkan jantung juga. Karena diam itu kita beristirahat sebenarnya. Ya, kita menghentikan aktivitas, sampai aktivitas mulut, lidah pun kita hentikan. Ya, karena kalau lidah terus ngoceh ya, itu jantung itu juga nggak akan tenang. Ya, dan setan bisa masuk melalui lisan itu, karena setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Ya, hingga kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ya laknat, kutukan,
ya dan lain-lain, keluar sumpah serapah, keluar dari lisan kita ketika marah, maka diamlah. Ya mudah-mudahan ya menjadi reda amarah kita. Kemudian yang ketiga, mengubah posisi. Itu untuk menenangkan. Jika kita posisinya berdiri, duduk, ya, lebih tenang kan begitu ya. Jika duduk juga nggak hilang marah kita, berbaring. Itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Wa in dhaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Jika salah seorang dari kamu marah, ya, maka dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Ya, jika hilang marahnya, alhamdulillah, dan jika tidak hilang, maka hendaklah dia berbaring supaya lebih tenang lagi, badan pun ditenangkan. Karena itu jantung yang sedang tidak normal ketika kita marah, maka perlu ditenangkan dia itu. Ya, dan salah satunya juga, ya, salah satu cara kita menahan amarah adalah kita mengingat sesuatu yang indah, ya, balasan yang diberikan kalau kita berhasil menahan amarah. Yaitu Nabi mengatakan dalam hadis, "Man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyumfidahu da'ahu Allahu 'ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah wa yukhayyiru hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ini yuzawijuhu minha ma syaa." Yang artinya barang siapa bisa menahan amarahnya sementara dia mampu untuk melampiaskan amarah itu, ya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari-bidadari yang diinginkannya. Kemudian Allah menikahkannya, ya, dengan bidadari tersebut. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Dengan mengingat itu kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia, ya, lebih gembira, ya. Hingga kita bisa melupakan dan menghilangkan, menghentikan, meredam marah tersebut. Ya, hati kita juga menjadi tenang, ya, jantung kita bekerja normal lagi, kan begitu ya, hingga kita bisa, ya, mengusir amarah itu. Nah, itulah dia kondisi-kondisi di mana denyut jantung itu menjadi lebih cepat. Dan kalau terus-menerus seperti itu bisa bahaya. Ya, makanya ada orang yang meninggal dunia ketika olahraga berat, yang membuat denyut jantungnya sangat cepat, ya, menjadi lebih berat. Nah, sebagaimana ada juga orang yang meninggal dunia ketika dia sedang marah-marah. Ya, meninggal dunia ketika dia sedang marah-marah, sedang emosi, sedang marah, tiba-tiba kena serangan jantung, kan. Ya, game over lah dia. Kenapa? Kena serangan jantung. Kenapa dia kena serangan jantung? Karena dia mungkin sedang marah-marah. Ya, nah, ya, Wallahu a'lam bishawab. Dan kita katakan larut dalam kesedihan juga itu bisa membuat denyut jantung menjadi cepat. Maka di dalam Islam kita dilarang tasjidul husni, mengulang-ulang kesedihan. Ya, larut dalam kesedihan itu tidak boleh. Sedih ya wajar, normal. Tapi larut dalam kesedihan itu tidak boleh. Dilarang dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar, ya, Rosyad TV yang dimuliakan Allah, ya, beberapa hal yang, ya, berkaitan dengan jantung ini masih lanjut pembicaraan tentang jantung, ya, pada pertemuan. Ya, hal-hal yang bisa merusak jantung, ya, kita ada gaya hidup, ini berkaitan dengan pola makan dan gaya hidup. Ya, kita akan bicarakan lebih jauh tentang jantung, ya, karena ini adalah perkara yang sangat-sangat, ya, esensial, penting dalam tubuh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya. Dan para pemirsa Rosyad TV, kita cukupkan dulu kajian kitab kita pagi ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan, masih di kajian kitab, dan kita akan tetap masih membahas ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.